Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup akuntansi Akad Musyarakah akan mempresentasikan tugas UTS. Sebelumnya perkenalkan, saya Infiro Kifafan. Saya Michael Arinda Natkam. Saya Arania Rizky Rovansyah. Kami bertiga akan mempresentasikan eh, UTS ini. Langsung saja, musyarakah adalah salah satu akad syariah yang sering digunakan dalam lembaga-lembaga keuangan Islam. Pemahaman yang baik tentang akuntansi akad musyarakah akan memastikan pengelolaan efektif dan transparan. Pengertian dan karakteristik akad musyarakah. Yang pertama definisinya. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Yang kedua, karakteristik, berbagi modal, berbagi keuntungan dan kerugian, serta masing-masing pihak terlibat dalam manajemen usaha. Akuntansi mitra pasif. Terdapat tiga. Yang pertama, pencatatan investasi. Mitra pasif mencatat investasi pada awal akad musyarakah sebagai aset. Yang kedua, pengakuan bagian laba. Mitra pasif mengakui bagian labanya sesuai porsi investasi dan pembagian hasil yang disepakati. Yang ketiga, pencatatan kerugian. Mitra pasif mencatat kerugian yang dialami sebanding dengan porsi investasinya. Selanjutnya, akuntansi mitra aktif. Yang pertama, pencatatan modal. Mitra aktif mencatat modal yang diinvestasikan pada awal akad musyarakah. Dan yang kedua, pengakuan beban. Mitra aktif mengakui beban yang terkait dengan pengelolaan usaha musyarakah. Dan terakhir, terdapat pembagian laba atau rugi. Mitra aktif mencatat pembagian laba atau rugi sesuai dengan porsi yang disepakati. Next, pengakuan pendapatan dan beban. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Yang kedua, pengakuan beban. Beban diakui sesuai dengan beban yang terjadi dalam pengelolaan usaha musyarakah. Yang ketiga, pembagian laba atau rugi. Laba atau rugi dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati dalam akad musyarakah. Dan perlakuan keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati dalam akad musyarakah. Kerugian ditanggung sesuai dengan porsi investasi masing-masing pihak, serta kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Penyajian laporan keuangan musyarakah. Di sini terdapat 5 aset, liabilities, equities, pendapatan serta beban. Yang pertama aset. Aset itu terdapat investasi pada akad musyarakah, liabilities, kewajiban kepada mitra musyarakah, dan ekuitas, modal mitra musyarakah, pendapatan, porsi bagi hasil dari kesempatan, dan beban yang terkait pengelolaan usaha. Jurnal Akad Musyarakah. Pencatatan setoran modal oleh para mitra. Ya, di sini kami akan menunjukkan akad musyarakah dengan jurnal akad musyarakah dengan contohnya. Kasus dua mitra A dan B. Ya, di sini ada kasusnya, contoh kasusnya, dua mitra A A. dan B memulai usaha musyarakah dengan rincian sebagai berikut. A. Menyetor modal sebesar 100.000, 100 juta. B. Menyetor modal sebesar 50 juta. B37, kesepakatan bagi hasil adalah A 60% dan B 40%. Usaha menghasilkan pendapat sebesar 200 juta, biaya personal usaha adalah 80 juta, keuntungan usaha adalah 120 juta, pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan, mitra menarik bagian keuntungan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjurnalan akad musyarakah. Di sini pertama itu adalah pencatatan setoran modal oleh para mitra. Kas masuk sebanyak 150 juta, modal mitra A keluar 100 juta dan modal mitra B keluar 50 juta. Sehingga
masuk ke dalam kas atau aset tetap ya, ke debit. Lalu kedua ada pencatatan pendapatan usaha. Di sini sudah tertera sebelumnya usaha menghasilkan pendapatan sebesar 200 juta. Kas masuk sebanyak 200 juta terhadap pendapatan usaha. Lalu yang ketiga ada pencatatan biaya operasional. Beban operasional di sini yang dimaksud seperti listrik, air, biaya sewa ataupun yang lainnya ya. Sini beban operasionalnya sebanyak 80 juta. Beban dimasukkan ke dalam debit terhadap kas karena kasnya keluar menjadi kredit sebanyak 80 juta. Pencatatan laba bersih, laba rugi usaha 120 juta, bagian laba mitra B 120 juta. Yang kelima ada pembagian keuntungan kepada para mitra. Laba rugi usaha sebanyak 120 juta, bagian laba mitra B 72 juta, bagian laba mitra B sebanyak 48 juta. Nah, di sini pembagiannya sebanyak di sini ya. Kesepakatan bagi hasil adalah A 60% dan B sebanyak 40%. Pembagian laba kepada mitra. Bagian laba mitra A sebanyak 72 juta, bagian laba mitra B 48 juta. Kas yang keluar sebanyak 120 juta. Lalu yang ketujuh yang terakhir adalah penarikan modal oleh usaha. Modal mitra A menarik modal yang telah diberikan tadi sebanyak 100 juta. Modal mitra B menarik sebanyak 50 juta. Kasnya keluar sebanyak 150 juta. Demikian presentasi tugas UTS akad musyarakah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang yang dipahami, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.